Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia Asal, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMA Ma'arif NU Pandaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Hanafi, Bu. Hanafi, kenapa? Hanafi izin. Kemudian Fajar Fajar, kenapa juga? Izin juga. Kemudian Adi, terus Uci juga tidak masuk, izin juga. Kemudian Mia dan Elo. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks apa sebelumnya? Anekdot, betul sekali. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya. Tapi sebelum itu kita harus meningkatkan semangat nasionalisme kita. Salah satunya dengan menyanyikan lagu daerah. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan Cak Ayu. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita rakyat? Pernah ya. Cerita rakyat apa yang pernah kalian dengarkan? Timun Mas, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Batu Menangis, ya macam-macam sekali ya. Nah, kalau ini kalian tahu tidak? Putri Jawi dan Kuswayo. Ya, Putri Jawi dan Kebuswayo. Ada tidak yang lokasinya dekat dengan kita sekarang? Ada. Legenda yang mana? Putri Jawi. Ini kaitannya dengan apa, Nana? Candi Jawi. Kalian mengetahui cerita rakyat tadi itu dari siapa? Orang tua. Dari orang tua. Dari Buku, kakek, teman. Kenapa mereka menceritakan cerita rakyat tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, silakan. Tujuannya apa? Menasehati anaknya agar tidak berperilaku seperti maling kundang, kayak jelek gitu. Tidak ditiru sama anak-anaknya. Ya, betul sekali. Adakah pelajaran berharga dari cerita rakyat yang sudah kalian simak? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Bisa meneladani sifat yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk dari cerita tersebut. Iya, betul sekali. Itu semua ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yang tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam teks hikayat dengan kritis secara berkelompok. Iya, terima kasih Cantika. Jadi nanti kalian menggunakan
model PBL, kalian akan menganalisis yang pertama unsur intrinsik, yang kedua nilai-nilai dalam teks hikayat. Jadi materi kita hari ini adalah teks hikayat. Sebelum kita mencapai tujuan pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan tes diagnostik dengan memindai barcode ini. Silakan kalian bisa mengeluarkan gawai masing-masing dan ya, ini kita bisa mengevaluasi hasil diagnostik kalian. Apakah Anda mengetahui unsur-unsur intrinsik sebuah prosa? Semuanya 85% menjawab iya, 14% menjawab tidak. Ini sudah pernah kalian pelajari ya untuk unsur intrinsik ini? Waktu pelajaran teks apa ya sebelumnya? Teks cerpen ya. Pernah mungkin waktu SMP pernah tidak belajar cerpen? Pernah ya. Pernahkah Anda menganalisis unsur intrinsik teks hikayat? Di sini 88% menjawab belum pernah ya, karena memang untuk teks hikayat ini belum pernah kita pelajari ya di SMA semester 1 ini, baru sekarang ini kita pelajari. 81% menjawab tidak pernah menganalisis nilai-nilai dalam teks hikayat. Tidak apa-apa, jangan khawatir, karena hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menganalisis unsur intrinsik sampai nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks hikayat. Ya, sebelumnya mari kita mengetahui bersama sebenarnya apa sih hikayat itu. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya. Istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang berarti menceritakan atau bercerita. Ya, terima kasih Nela. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa hikayat ini sebenarnya mirip-mirip seperti cerpen ya, sama-sama berisi cerita. Tetapi bedanya yang diceritakan dalam hikayat adalah tentang kehidupannya siapa? Keluarga istana. Keluarga istana, terus kaum bangsawan, orang-orang ternama dan lain sebagainya. Hikayat ini juga termasuk karya sastra lama dari mana? Melayu. Maka bahasanya yang digunakan juga terpengaruh dengan bahasa Melayu. Untuk mengawali pembelajaran tentang menganalisis hikayat, kita simak terlebih dahulu video tentang cerita hikayat berikut ini. Pada suatu ketika, ada pengusaha yang tinggal di negara Ajam yang bernama Hojan Mubarak. Ia adalah seseorang yang kaya raya, akan tetapi ia tidak mempunyai anak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, istri dari Mubarak pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Setelah usia Hojan Maimun menginjak 5 tahun, dia pun diserahkan oleh bapaknya untuk mengaji dengan banyak guru ngaji hingga ia berusia 15 tahun. Hojan Maimun dijodohkan dengan anak pengusaha yang kaya, yang mempunyai paras yang sangat cantik, bernama Bibi Zainab. Setelah berapa lama, Hojan Maimun beristri. Ia membeli seekor burung bayan jantan, selain itu ia juga membeli seekor tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ia menaruh sangkar tiung dan bayan berdekatan. Pada suatu hari, Hojan Maimun tertarik akan perdagangan di laut, lalu meminta izin kepada istrinya. Sebelum dia pergi, dia berpesan kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah dunia yang amat besar, lagi tajam daripada senjata. Setelah beberapa lama ditinggal suaminya, seorang anak Raja Ajam yang sedang berkuda, lalu tidak sengaja melihat Bibi Zainab. Dan dia sangat terpesona akan kecantikan dari Bibi Zainab. Anak raja itu mengajak Bibi Zainab untuk berkencan. Maka, pada suatu malam, Bibi Zainab berpamitan kepada burung tiung jika dia akan menemui anak raja itu. Tetapi burung tiung malah memberikan nasihat jika perbuatannya itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar nasihat burung tiung, istri Hojan Maimun pun menjadi sangat marah.
disentakannya tiung dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu, Bibi Zainab pun pergi, menghampiri Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Bayan yang berpura-pura terkejut dan mendengar keinginan Bibi Zainab yang akan pergi berkencan dengan seorang anak raja. Maka, Bayan pun berpikir jika ia seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia berpikir demikian, dia pun berkata kepada Bibi Zainab, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan. Jikalau jahat sekalipun, pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicara oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas Bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar." Kemudian istri Qojan Maimun pun bersedia mendengarkan cerita tersebut, dan Bibi Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Setelah setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap malam berpamitan dengan Bayan. Maka Bayan menceritakan cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung tersebut bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatan dan menunggu suaminya Qojan Maimun pulang dari rantauannya. Makna yang terkandung dalam cerita hikayat ini adalah sebagai manusia harus menjaga martabat, kesabaran, dan kekayaan. Yang kedua, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Yang keempat, bersikap gegabah dapat memberikan dampak yang negatif. Sekarang silakan kalian bisa membaca yang versi teks ya. Teks yang berjudul Hikayat Bayan Budiman dari barcode ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Menurut kalian permasalahan yang sedang dibahas tadi apa sih dari hikayat Bayan apa tadi? Bayan Budiman ya. Apa tadi ceritanya? Kesetiaan dalam berumah tangga. Kalau masalahnya tadi siapa yang melakukan hal tidak baik? Bibi Zainab. Bibi Zainab ya. Bibi Zainabnya apa yang dilakukan tadi? Ingin berselingkuh dengan anak raja. Ingin berselingkuh dengan anak raja. Nah, tapi apakah pada akhirnya dia berselingkuh? Tidak. Karena siapa? Karena burung bayan. Dia memberikan apa? Memberikan cerita-cerita yang menarik sehingga Bibi Zainabnya tadi tidak jadi pergi. Sekarang saya akan membentuk kelompok ya, ada 6 kelompok. Silakan kalian bisa melihat di ini ya, di layar. Setelah saya instruksikan untuk kelompok 1 berkumpul di sini, kelompok 2 di sini, 3, 4, 5, dan 6. Sudah siap? Ya, sekarang kalian bisa berpindah tapi tetap kondusif. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dong. Ya, nanti setiap kelompok akan saya beri 3 lembar ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian harus menuliskan nama anggota kelompok kalian. Misalnya ada yang tidak masuk, tetap ditulis tapi diberi keterangan dalam kurung sakit atau izin gitu ya. Kemudian lembar yang kedua, LKPD 1, ini kalian harus menganalisis unsur intrinsik teks hikayat ya, dimulai dari tema, tokoh penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian yang ketiga, kalian harus menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat burung bayan Budiman tadi ya. Kalian bisa mencari dulu
literatur atau sumber dari berbagai bacaan dari internet bisa, atau juga bisa dari buku paket. Nah, nanti sumber yang sudah kalian pakai itu kalian tulis di LKPD 2 bagian bawah. Di sini ada tulisan sumber literatur. Ketiga LKPD itu, silakan kalian bisa mengerjakan bersama kelompok, bisa berdiskusi, kemudian bisa juga membagi tugas. Ketika ada kesulitan, kalian silakan bisa bertanya kepada saya. Silakan bisa dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit. Dari kalian sudah membaca teksnya tadi ya? Sudah. Apakah ada kata yang sulit dipahami? Ada. Kalau kalian ada kata yang sulit dipahami, kalian bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa ngecek di kamus online di Google Play Store. Sudah punya semua ya? Sudah. Oke, silakan kalian bisa melihat di KBBI 5 yang ada di gawai kalian masing-masing. Sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Oke, berarti siap untuk presentasi ya? Siap. Oke, yang siap untuk presentasi kelompok berapa? Angkat tangan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Terus siapa lagi? 2. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti kelompok 1 ke depan untuk menyampaikan hasilnya terkait dengan unsur intrinsik saja ya. Nanti kelompok yang tidak tampil harus menanggapi dengan menyampaikan apa yang berbeda dari yang disampaikan kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menganalisis unsur intrinsik hikayat Burung Bayan Budiman. Tema yang kami temukan adalah kesetiaan dalam rumah tangga. Buktinya, sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya. Akan tetapi, ia tiada beranak. Tak berapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok dan istrinya memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Khojan Maimun. Tokoh penokohan: Khojan Maimun baik, Bibi Zainab pemarah dan kejam setia, Bayan cerdik bertanggung jawab. Bukti bahwa Khojan Maimun baik, dia patuh kepada orang tuanya. Bukti Bibi Zainab pemarah dan kejam, marah ketika dinasihati oleh burung tiung. Bukti Bayan cerdik dan bertanggung jawab. Cerdik, dia bisa memikirkan cara yang berbeda dari burung tiung untuk mencegah Bibi Zainab keluar agar dia tidak mati. Tempat di negara Ajam. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok. Kutipan, di rumah Khojan Maimun juga membeli seekor tiung betina lalu dibawanya ke rumah. Waktu malam hari, maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada tiung itu hendak menemui anak raja itu. Suasana tegang dan tenang. Alurnya maju. Khojan Mubarok tiada beranak. Tak seberapa lama dia berdoa, istrinya dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah 15 tahun, Khojan Maimun dipinangkan dengan Bibi Zainab. Khojan Maimun membeli seekor burung bayan jantan dan seekor tiung betina. Sudut pandang orang ketiga. Bukti kutipannya, Khojan Maimun Mubarok namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Kaya bahasa, menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. 1. Mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubayat jangan tiada. Amanat, kita harus menjadi orang yang jujur dan setia, penuh dengan kasih sayang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah siap untuk kelompok 2? Siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang nilai-nilai kehidupan dalam hikayat Burung Bayan Budiman. Nilai kehidupan, nilai religi, karena berkaitan dengan aktivitas umat Islam. Bukti kutipan, setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru. Karakter dalam kehidupan sehari-hari, semangat mengaji agar mengerti ilmu agama. Nilai moral berkaitan dengan perilaku dari istri Khojan Maimun. Bukti kutipan, maka marahlah istri Khojan Maimun dan disertakannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Karakter dalam kehidupan sehari-hari, menahan amarah bisa menyelamatkan kita dari tindakan kejahatan. Nilai sosial, maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu karena berkaitan dengan perilaku sesama manusia. Menasihati dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain akan lebih mudah diterima. Nilai pendidikan, setelah umurnya 5 tahun maka diserahkan oleh bapaknya mengaji pada banyak guru karena berkaitan dengan kelanjutan menuntut ilmu atau menambah ilmu pengetahuan. Karakter dalam kehidupan sehari-hari, semangat menuntut ilmu agar mengerti ilmu agama. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Kira-kira dari yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang berbeda dengan milik kalian? Saya kelompok 2 ya. Temanya berbeda. Kalau dari kelompok 2, Hatta beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Bibi Zainab diuji kesetiaannya setelah ditinggal beberapa lama oleh suaminya. Ia disukai seorang anak raja yang tak sengaja bertemu dengannya. Ya, berarti sama ya, tetap temanya sama, cuma kutipannya berbeda. Iya, sama ada lagi bahasanya yang beda. Ya, silakan. Kami berbedanya dari kelompok 1. Kalau 1 pakai hubaya, kalau kami pakai
kutipannya, maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada Tiung itu hendak menemui raja itu. Ya, berarti di situ ada kata-kata yang sulit dimengerti ya, yaitu dari kata Tiung. Kalau tadi kelompok 1 budaya. Sama tahu artinya tiung? Tiung adalah burung beo. Seperti burung beo gitu ya, burung yang bisa menirukan suara orang. Kalau ini tadi dari unsur intrinsik, sekarang dari nilai-nilai, apakah ada yang berbeda? Ya, silakan. Kami berbeda dari kelompok 2. Nilai moral yang kami temukan adalah bukti kutipan. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti Tiung, maka ia juga akan binasa. Karakter dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Ya, baik anak-anak, itu tadi sudah disampaikan jawaban yang berbeda juga dari kelompok 1, 2, 3, dan saya kira untuk kelompok lainnya ada yang sama, ada yang berbeda ya. Iya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas menganalisis unsur intrinsik dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Coba sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya ingin mengetes kemampuan kalian ya dan ingatan kalian, apakah kalian sudah paham dengan unsur intrinsik dan nilai-nilai ini dengan mengerjakan soal di kuisis. Silakan sekarang kalian cek gawai kalian, sudah saya kirimkan tautan kuisis. Kalian bergabung menggunakan nama lengkap kalian. Nah, siap ya, saya mulai dari sekarang ya. Oke. 1, 2, 4. Posisi teratas masih diraih oleh Farah, disusul Sania, Vela. Masih ada kesempatan. Sudah semua? Sudah. Baik, mari kita lihat siapa yang mendapatkan posisi nomor 1. Ini dia. Juara 1 diraih oleh Hilyatu, juara 2 Azam, juara ketiga Vela. Tepuk tangan. Baik anak-anak, itu tadi sudah kita selesaikan menganalisis unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam hikayat. Menurut kalian menyenangkan atau tidak anak-anak? Menyenangkan. Senangnya ketika apa? Mengerjakan kuis. Terus apa saja? Lihat video. Waktu presentasi itu juga seru ya dari depan. Oke. Kemudian apakah ada kesulitan selama mengerjakan anak-anak? Tidak. Saya ya, silakan. Sulit memahami kata-kata yang tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, betul sekali ya. Ada kata-kata yang sulit ya? Ya. Tapi sudah kalian temukan artinya kan ya? Sudah. Dari mana kalian tahu artinya tadi? KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mungkin ada yang bisa memberikan simpulan, bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Saya. Ya, silakan Azza. Kita dapat menganalisis unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Ya, betul sekali. Tadi unsur intrinsiknya apa saja anak-anak yang ada dalam hikayat? Memang
saja nilainya? Nilai banyak sekali nilai yang bisa kita dapatkan ya. Dan nilai-nilai itu nanti kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi terkait dengan karakteristik hikayat. Kemudian di akhir kita akan menulis sebuah cerpen yang berasal dari hikayat. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Jadi saya harap kalian juga harus bersemangat untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangat kalian hari ini dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.